Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sarti Media. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengaktifkan DOI artikel di OJS. Teman-teman atau Bapak Ibu, tentu saja setelah publish artikel di jurnal yang kita kelola, maka langkah selanjutnya adalah mengaktifkan DOI-nya. Oleh karena itu, pada tutorial ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengaktifkan DOI artikel menggunakan OJS 3. Baik, langsung saja. Pertama, silahkan buka OJS teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, misalnya saya buka di sini ya, silakan disesuaikan dengan jurnal Bapak Ibu ya. Nah, setelah membuka jurnalnya masing-masing, silahkan login menggunakan akun masing-masing ya. Di sini biasanya ada login. Silakan klik login ya, silakan gunakan akun sebagai jurnal manager atau managing editor untuk mengaktifkannya. Jadi yang pertama kita masuk ke OJS, silakan login. Saya sudah masukkan username dan password. Nah, selanjutnya karena artikel semua sudah publish ya, anggaplah misalnya dalam satu isu ada 5 atau 10, atau ya disesuaikan dengan masing-masing OJS teman-teman, berarti itu semua yang akan diaktifkan. Nah, setelah terbuka seperti ini, silakan menuju ke tools ya. Ini ya, di bagian sini ada tools, kemudian import export ya, silakan klik. Nah, setelah muncul seperti ini di menu import export, silahkan klik Crossref XML export plugin ya, pilih yang ini ya Bapak Ibu. Untuk memulainya silahkan klik. Setelah itu maka akan muncul setting di sini. Saya kira sudah disetting sebelumnya. Ini diberi nama saja, kemudian ini email ini bebas saja karena itu hanya pemberitahuan nanti ketika kita sudah mengaktifkan. Setelah itu klik artikel ya, sini ya artikel. Lalu di sini ketika kita lihat itu semua file yang ada di sini atau semua artikel yang telah kita publish muncul di sini. Nah, bagaimana caranya untuk mempermudah kita agar yang baru saja dipublish itu yang muncul ya? Nah, caranya klik di sini di search, silakan klik, lalu pilih any issue ya, silakan pilih yang volume 1 nomor 2 misalnya Agustus, karena ini yang belum kita aktifkan, jadi disesuaikan teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, setelah memilih yang volume yang belum diaktifkan DOI-nya, silakan klik search. Nah, maka akan muncul semua di sini yang masuk dalam volume nomor 1, volume 1 nomor 2. Nah, di sini ada 5 artikel di volume 1 nomor 2 periode Agustus yang belum aktif. Nah, teman-teman silakan centang semua di sini yang 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah kita centang seperti ini. Lalu di bawah sini ya, ini tidak perlu dicentang, langsung saja setelah dipastikan semua artikel yang tercentang ini adalah belum aktif DOI-nya yang baru saja kita publish, langsung kita klik download XML ya, ini ya download XML. Nah, silakan klik. Nah, maka tunggu beberapa saat sampai akan muncul seperti ini, lalu klik OK ya, klik simpan, klik OK. Nah, inilah file
XML yang akan kita upload di Crossref untuk mengaktifkan DOI. Nah, setelah filenya seperti ini ya, saya pindah di sini. Nah, setelah filenya ada di sini, maka ini nanti yang akan kita ekspor di web DOI Crossref. Nah, langkah selanjutnya kita di OJS ini sudah selesai ya untuk langkah mengaktifkan DOI artikel yang baru saja kita selesai publish. Nah, langkah yang kedua kita buka web DOI Crossref di link DOI Crossref ya, seperti ini. Nah, ini sudah ada linknya, doi.crossref.org, lalu klik enter. Nah, di sini ya tentu saja yang bisa masuk ke sini yang punya hak akses di DOI Crossref. Jadi tentu pengelola jurnal tidak semua punya hak akses ke sini, hanya yang misalnya dalam satu universitas ya mungkin hanya satu orang. Kalau hanya satu orang ya tinggal mengirimkan tadi file XML-nya ke yang punya akses di Crossref. Tapi kalau teman-teman punya hak akses ke DOI Crossref, maka tentu saja teman-teman bisa langsung mengaktifkannya. Nah, tapi kalau tidak, maka file inilah yang diserahkan ke admin universitas atau kampus teman-teman. Nah, setelah itu silahkan login ya. Di sini saya sudah memasukkan username dan password ya, seperti ini. Nah, setelah itu saya klik submit untuk login. Nah, di sini saya sudah login di DOI Crossref. Nah, langkah selanjutnya klik submission. Nah, setelah itu di sini ada file name ya, upload file name. Lalu kita akan memilih file yang XML tadi yang telah diekspor dari OJS. Nah, contohnya sini saya simpan tadi di menu download bagian sini. Nah, inilah file Crossref XML yang telah diekspor tadi dari OJS menggunakan OJS 3 teman-teman. Silakan pilih. Nah, setelah sini ya sudah artinya sudah masuk ya, ini nama filenya. Setelah itu pastikan di tipe data itu memilih metadata ya, sini ya, jangan milih yang lain kalau untuk mengaktifkan DOI artikel. Nah, setelah itu klik upload ya, sini klik upload. Nah, silakan tunggu beberapa saat sampai tulisan muncul seperti ini. Nah, ini artinya sudah sukses kita upload ya, tapi belum tentu sukses aktivasi DOI. Nah, karena ini menunjukkan ya sukses file tersebut diupload. Nah, untuk melihat apakah berhasil atau tidak ya, salah satu caranya adalah silakan klik administration ya, sini untuk melihat apakah aktif atau tidak. Setelah klik administration, ini tidak perlu diisi ya teman-teman, langsung saja klik search. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah banyak ya yang sudah saya upload sebelumnya karena sudah banyak saya aktifasi. Nah, disinilah semua muncul yang telah diaktifkan. Nah, ini yang baru saja tadi saya upload ya, berada di bagian atas biasanya. Nah, di sini teman-teman kan ada keterangan L live T test. Nah, sini link to content ya, seperti ini logonya. Kemudian error ya, ini kemarin ada pertama kali error, ini artinya ada yang error, berarti tidak berhasil. Nah, kemudian X ya, ini ada masalah ya, makanya jelas di sini ada keterangan teman-teman, jadi bisa dilihat. Nah, ini yang baru saya upload, ini masih belum selesai ya, server membacanya masih keterangannya never. Nah,
Kalau sudah sukses di sini, berarti di sini nanti ada tanggal dan jam. Nah, coba saya refresh lagi, apakah sudah sukses atau belum. Nah, ini sudah sukses teman-teman. Untuk mengaktifasi DOI ini sudah finish ya. Nah, untuk memastikannya lagi, silakan menuju ke, jadi intinya sudah selesai ya kita aktivasi. Kalau tidak ada masalah, saya kira ini sudah aktif ya teman-teman. Jadi sudah selesai kita aktivasi di DOI Crossref. Nah, untuk memastikannya teman-teman, ya tentu saja ya silahkan keluar terlebih dahulu dari sini karena itu sudah kita aktifkan. Nah, untuk mengeceknya apa benar sudah aktif, ya kembali ke jurnal teman-teman yang diaktifkan tadi. Nah, silahkan klik di sini ya. Nah, ini tadi yang sudah aktifkan. Apa tandanya ketika sudah aktif teman-teman? Ya, ketika diklik ini maka akan kembali ke posisi artikel ini. Saya misalnya contoh apa benar sudah aktif atau belum. Ya, saya klik DOI ini. Nah, ini artinya sudah aktif teman-teman, sudah berhasil. Nah, karena ketika diklik ya berarti masih tetap terbuka seperti ini. Nah, kalau tidak berhasil aktivasi DOI tersebut, maka ketika diklik DOI-nya ini maka akan muncul tab baru, error di situ kelihatan. Nah, tapi karena saya klik ini tidak error, berarti itu artinya sudah aktif. Nah, seperti itu teman-teman cara mengaktifkan DOI menggunakan OJS 3. Mudah kan? Ya, semoga teman-teman yang lainnya berhasil semua. Demikian dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.